Ramadan adalah bulan dengan penuh kemuliaan. Ampunan Allah yang luas dijanjikan di dalamnya. Pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka, syaitan pun ikut dibelenggu. Terdapat Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, yang malamnya penuh dengan kemuliaan. Yang satu malam itu sama seperti 1000 bulan. Bagaimana sejarah tentang malam 1000 bulan ini, dan kapan malam itu terjadi? Apa tandanya? Saksikan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkagum-kagum mendengar cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang beribadah selama 1000 bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang menyandang senjatanya selama 1000 bulan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin merasa kagum dengan perihal lelaki Bani Israel itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar ayat 1-3. Maksudnya di dalam malam itu lebih baik daripada lelaki itu menyandang senjatanya selama 1000 bulan dalam berjihad di jalan Allah. Ibnu Jarir mengatakan dari Mujahid yang mengatakan bahwa dahulu di kalangan kaum Bani Israel terdapat seorang lelaki yang malam harinya melakukan qiyam hingga pagi hari. Kemudian di siang harinya ia berjihad di jalan Allah hingga petang. Dia mengerjakan amalan ini selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan firman-Nya, surat Al-Qadar ayat 1-3, yakni melakukan qiyam di malam kemuliaan itu lebih baik daripada amalan laki-laki Bani Israel itu. Ibnu Abu Hatim mengatakan dari Ali Ibnu Urwah yang mengatakan bahwa di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah 4 orang lelaki dari kalangan kaum Bani Israel di masa lalu. Mereka menyembah Allah selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepadanya, barang sekejap mata pun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama mereka, yaitu Ayyub, Zakaria, Hizkil ibnu Ajus, dan Yusya ibnu Nun. Lalu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kagum dengan amalan mereka. Maka datanglah Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata, "Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun tanpa berbuat durhaka barang sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qadar ayat 1-3. Telah disebutkan dalam kitab sahih melalui Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dan ridha Allah, maka diampunilah baginya semua dosanya yang terdahulu." Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kapankah malam kemuliaan itu dan apa tandanya? Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah ibnu Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lailatul Qadar terdapat di malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Barang siapa yang melakukan qiyam padanya karena mengharapkan pahala di malam-malam tersebut, maka Allah memberi ampunan baginya atas semua dosanya yang terdahulu dan yang kemudian." Malam Lailatul Qadar adalah malam yang ganjil, yang jatuh pada malam 29 atau 27 atau 25 atau 23 atau malam yang terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda pula, "Sesungguhnya pertanda Lailatul Qadar ialah cuacanya bersih, lagi terang, seakan-akan ada rembulannya. Tenang, lagi hening, suhunya tidak dingin dan tidak pula panas. Dan tiada suatu bintang pun yang dilemparkan pada malam itu sampai pagi hari. Dan sesungguhnya pertanda Lailatul Qadar itu di pagi harinya matahari terbit dalam keadaan sempurna, tetapi tidak bercahaya seperti biasanya, melainkan seperti rembulan di malam purnama. Dan tidak diperbolehkan bagi setan ikut muncul bersamaan dengan terbitnya matahari di hari itu." Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.